wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil karya kami yang bertema talak. Nama kelompok Suci Rahmadani, Sri Dwi Rahayu, Wulan Wijayanti, Rima Sri Ramadhani, Jerry, dan Rima Syahrani. 1. Talak pernikahan. Talak ialah melepaskan tali ikatan nikah dari pihak suami dengan menggunakan lafaz tertentu. Dalam Islam, talak merupakan perbuatan yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, perkara yang halal yang dibenci Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Syarat dan rukun talak. Rukun talak ada 3, yaitu suami, istri, dan ucapan talak. Adapun syarat-syarat dari setiap ketiganya sebagaimana berikut. Suami yang menjatuhkan talak. 1. Ada ikatan pernikahan yang sah dengan istri. 2. Balik. 3. Berakal. 4. Tidak dipaksa. 5. Istri ditalak. Macam-macam talak. Dari proses menjatuhkannya. 1. Talak dengan ucapan. 2. Talak dengan tulisan. 3. Talak dengan isyarat. Jenis talak ini hanya berlaku bagi orang yang tidak dapat berbicara atau menulis. B. Ditinjau dari segi jumlahnya. 1. Talak 1 yaitu talak 1 yang pertama kali dijatuhkan suami kepada istrinya. 2. Talak 2 yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang kedua kalinya. 3. Talak 3 ialah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk ketiga kalinya. Pengertian kuluk adalah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Kuluk disebut juga dengan talak tembus. 1. Rukun kuluk. A. Suami yang balik, berakal dan dengan kemauannya. B. Istri dalam kekuasaan suami. Maksudnya istri tersebut belum ditalak suami yang menyebabkan tidak boleh dirujuk. C. Ucapan yang menunjukkan kuluk. D. Bayarannya itu suatu yang boleh dijadikan mahar. E. Orang yang membayar belum menggunakan harta baik istri maupun orang lain. 2. Besarnya tebusan kuluk. Tebusan kuluk bisa berupa pengembalian mahar sebagian atau seluruhnya, dan bisa juga harta tertentu yang sudah disepakati suami istri. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, dijelaskan bahwa istri Sabit bin Qais mengadu kepada Rasulullah ihwal keinginannya berpisah dari suami. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, apakah dia rela mengembalikan kebun yang dulu dijadikan mahar istri Sabit menyatakan setuju, maka Rasul pun bersabda, terima kebun dan talak dia 1 kali talaklah. 3. Dampak syar'i yang ditimbulkan kuluk. Ketika terjadi kuluk, maka suami tidak bisa merujuk istrinya walaupun kuluk tersebut baru masuk kategori talak. Salah satu pun 2 dari istri masih dalam masa iddahnya. Seorang suami yang ingin kembali kepada istrinya setelah terjadi kuluk harus mengadakan akad nikah baru dengannya. Secara bahasa, fasakh berarti saat berputus. Adapun dalam bahasa fikih, fasakh adalah pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu yang diajukan salah satu pihak dari suami istri yang bersangkutan. Sebab-sebab fasakh. 1. Tidak terpenuhinya syarat-syarat akad nikah, semisal seseorang yang menikahi wanita yang ternyata adalah saudara perempuannya. Kecil-kecilnya masalah yang dapat merusak pernikahan yang menghalangi tercapainya tujuan pernikahan. Sebagaimana beberapa hal berikut. Yang pertama, nyatanya salah satu dari pasangan suami istri, hilangnya suami dalam tempo waktu lama, istrinya seorang suami sehingga tidak mampu memelihara keluarga, dipenjarakannya suami, dan beberapa hal lainnya. Idah ialah masa tegang atau batas waktu untuk tidak menikah bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya. Macam-macam idah. 1. Idah istri yang dicerai dan ia masih haid, lamanya 3 kali suci. 2. Idah istri yang dicerai dan ia sudah tidak haid, lamanya 3 bulan. 3. Idah istri yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari bila ia tidak hamil. 4. Idah istri yang dicerai dalam keadaan hamil, lamanya sampai melahirkan. 5. Idah istri yang ditinggal wafat suaminya, maka idahnya menurut sebagian ulama adalah idah hamil, yaitu sampai melahirkan. B. Kewajiban suami
idahnya belum berakhir. Berikut penjelasan singkatnya. Perempuan yang dicerai dengan talak rajis berhak mendapatkan belajar di tempat tinggal. Hadana. Hadana adalah memelihara anak dan mendidiknya dengan baik. A. Syarat-syarat hadana. 1. Berakal. 2. Beragama. 3. Merdeka. 4. Balik. 5. Mampu mendidik. 6. Amanah. B. Tahap-tahap hadana. Jika suami istri bercerai, maka kepengurusan anak mengikuti aturan sebagaimana berikut. 1. Jika anak masih kecil dalam kemampuan ibunya, maka ibu lebih berhak memeliharanya. 2. Anak yang sudah dapat bekerja memeliharanya dipasrahkan kepada anak tersebut. Apakah ia memilih ibunya atau bapaknya? Ia bebas dengan pemilihannya. Rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah dicerai bila istrinya masih dalam masa iddah. Hukum rujuk. Hukum asal rujuk adalah boleh, kemudian berkembang sesuai dengan keadaan yang mengiringi proses rujuk tersebut. Berikut rangkuman hukum rujuk. 1. Haram apabila rujuk mengakibatkan kerugian atau kemadaratan di pihak istri. 2. Makruh apabila bercerai lebih bermanfaat daripada rujuk. 3. Bila rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. 4. Wajib. Hukum ini dikhususkan bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu jika salah satu ditalak sebelum gilirannya disempurnakan. B. Syarat dan rukun rujuk. 1. Untuk istri apabila A. Sudah pernah dicampuri. B. Talak yang dijatuhkan adalah talak ra'i. C. Dalam masa iddah. 2. Untuk suami apabila A. Islam. B. Balik. C. Berakal. D. Tidak dipaksa. Dan E. Sigap atau ucapan rujuk dari suami. Hikmah rujuk. 1. Rujuk akan mewujudkan ajaran perdamaian dalam Islam. 2. Rujuk akan menghindari pecahnya hubungan kekerabatan. 3. Rujuk akan menyelamatkan pendidikan anak-anak. 4. Rujuk akan menghindarkan diri dari gangguan jiwa. 5. Rujuk akan menghindarkan diri dari praktik dosa. 6. Rujuk akan kembali menjadi ladang amal soleh untuk menunaikan kewajiban yang sempat dia tinggalkan sementara waktu akibat perceraian. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Elisa Zakia dan Sinta Hanifah Najla kelas 11 dari kelas 11 IPS 1 ingin pencerahan dalam Islam. 1. Talak. Talak artinya melepaskan ikatan perkawinan. Adapun menurut Imam Syafi'i adalah melepaskan ikatan pernikahan menggunakan lafaz talak yang seumpamanya. Talak dalam Islam. 1. Diharamkan talak tanpa alasan yang kuat. 2. Diharamkan talak ketika perempuan dalam masa tidak suci. 3. Talak harus dijatuhkan secara bertahap. Dari segi keabsahan menjatuhkan talak ini sesuai ketentuan seorang suami yang menalak istrinya yang telah dicampuri dengan sekali talak tidak
suami yang baik, beragam, dan atas kemauannya. 2. Istri yang dalam kekuasaan suami yang belum diceraikan dengan talak yang boleh wujud. 3. Ucapan yang belum dilakukan. 4. Keputusan cerai sesuatu yang belum dijadikan dan sebab-sebab pula. 1. Apabila istri telah dilakukan dengan alasan tertentu sehingga dikhawatirkan ada 2. Apabila dikhawatirkan suami istri tidak dapat menjalankan akibat terjadinya pula. 1. Terjadinya percobaan jika unsur ganti rugi terpenuhi. 2. Memang terjadi hubungan suami menerimanya istri jika ganti rugi itu bukan mahar. 3. Pembunuhan seluruh hak yang berhubungan dengan kesadaran kepada kedua belah pihak terhadap kesalahan masing-masing dan berusaha untuk memperbaikinya. 3. Sebagai penghormatan kepada istri, istri dapat mengikuti peraturan benar dan membebaskan diri dari ketergantungan. 3. Masa penantian bagi wanita yang dicerai atau ditinggal mati suaminya untuk memungkinkan nikah lagi dengan laki-laki lain. B. Hukum masih ada. 1. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. 2. Perempuan yang dicerai oleh suaminya. 3. Dalam keadaan sudah diceraikan. C. Kewajiban yang suami istri selama 1. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya dan memberi nafkah selama masa iddah. 2. Suami wajib memberi tempat tinggal saja. 3. Istri yang ditinggal wafat tidak memiliki hak apapun. C. Larangan bagi pemuda istri. 1. Dilarang menerima hibah. 2. Dilarang menafkahi. 3. Dilarang keluar rumah kecuali melindungi dan mencegah perbuatan suami. 4. Tidak boleh menggunakan perhiasan atau perhiasan. 2. Hadanah. A. Pengertian hadanah. Hadanah berarti bagian selain tubuh yang biasa digunakan menggendong anak kecil.